Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Yoga Dwi Willian, absen 36. Saya Rizky Ramadhani, absen 33. saya Muhammad Syafi Majikan dari absen 27. Saya Muhammad Juban, absen 17. Saya Muhammad Batul Arfudi, absen 21. Saya Muhammad Ibu, absen 24. Saya Rahmat Chandra 12. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kami yang berjudul perilaku hidup berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang cara-cara menjadi foya-foya serta manfaat hidup. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arfudi dari kelompok 1. Cara-cara menghindari sifat berfoya-foya tersebut adalah 1. Belanja sesuai dengan kebutuhan. 2. Biasakan diri bersedekah. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. 6. Bersikap rendah hati. Selanjutnya yaitu manfaat dari cara-cara menghindari sifat berfoya-foya tadi. Cara manfaatnya ialah 1. Dapat menghemat uang dan uang kita lebih bermanfaat. Manfaat setelah melakukan cara-cara tersebut yaitu 1. Dapat menghemat uang. 2. Membuat uang kita lebih bermanfaat. 3. Menghindarkan diri dari penyakit hati. 4. Melatih kebijaksanaan diri. Poin selanjutnya yaitu tambahan dari saya sendiri, yaitu dan terakhir perlu kita ketahui dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Apa dampak negatif dari perbuatan foya-foya? Dampak negatif dari berfoya-foya yaitu dapat membuat uang kita lebih boros. 2. Uang kita tidak bermanfaat atau sia-sia. Yang ketiga, sifat berfoya-foya ini kan sangat dilarang oleh Allah. Oleh karena itu dapat mendekatkan diri ke neraka jahanam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Safiullah, absen 24 dari kelas 10 TTL 1. Apakah kalian tahu apa saja cara untuk mencegah berfoya-foya di saat usia muda? Kalian tahu ada beberapa tips dan cara untuk menghindari kegiatan berfoya-foya saat muda. Yang pertama adalah membuat anggaran dan rencana pengeluaran. Dengan membuat anggaran dan rencana pengeluaran, Anda dapat untuk menghindari pembelian barang yang tidak perlu. Kedua adalah mencari hobi yang alternatif murah. Hobi-hobi yang alternatif murah bahkan gratis dapat mengisi waktu luang dan menghindari dorongan untuk pembelian yang impulsif. Ketiga adalah menghindari permainan judi dan taruhan. Dengan menghindari judi dan permainan taruhan dapat menghindari dorongan pembelian impulsif dan menghemat pengeluaran. Yang keempat adalah menghindari penggunaan alkohol atau narkoba. Dengan menghindari pemakaian alkohol dan narkoba, Anda dapat mengontrol kegiatan yang impulsif. Menjelaskan bagaimana cara tips untuk menghindari berfoya-foya saat muda. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin tanya, apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya adalah istilah yang menggambarkan aktivitas yang bertujuan untuk bersenang-senang dan menghibur diri saja.
Sekian itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabi Majidan dari perwakilan kelompok 1 akan membawakan atau menjelaskan materi tentang sifat berfoya-foya. Manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta yang berlimpah. Secara kodratnya, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Dengan harta dan uang yang berlimpah, manusia bisa menjadi pribadi yang lebih konsumtif. Ia akan mudah membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang kurang berguna atau kurang penting bagi dirinya sendiri. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Harta tersebut bisa bermanfaat apabila dikelola secara baik dan secara benar, dan sebaliknya apabila harta tersebut dikelola atau dibelanjakan secara salah, maka akan merugikan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang pemboros atau membeli sesuatu secara berlebihan dan tidak ada manfaatnya. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang bunyinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat serta ke orang miskin dan ke orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu memboroskan hartamu ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Sesungguhnya pemboros itu adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, cara untuk menghindari sifat berfoya-foya adalah 1. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, bertindak terencana dan selektif. Dan yang kelima adalah bergaya hidup sederhana. Nah, manfaat dari perilaku atau cara-cara menghindari sifat berfoya-foya adalah 1. Hidupnya menjadi tenang. 2. Menjadi pribadi yang terencana. 2. Yang ketiga, menghapus dosa. 4. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 5. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari perilaku atau cara menghindari sifat berfoya-foya: 1. Mendapatkan pahala. 2. Dosanya dihapus. 5. Derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, itu menjadi tenang, menjadi pribadi yang lebih baik, atau menjadi pribadi yang lebih terencana, mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat, dan cintai oleh sesama. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apa dampak negatif berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari? Langsung tak jawab. Berikut dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya adalah: 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kibur. Apakah ada pertanyaan lagi?
tadi disebutkan ada salah satu cara menghindari yaitu bersikap selektif dan terencana. Itu maksudnya gimana? Bertindak selektif dan terencana maksudnya ialah merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan harta. Membiasakan diri menyisihkan uang saku untuk ditabung merupakan sikap bijak. Lebih dari itu, sikap hemat dan bijak dalam menggunakan kautal internet juga harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kesimpulannya bertindak selektif dan terencana adalah merencanakan sesuatu yang akan kita beli atau yang akan kita lakukan sehingga tidak terjadi memboroskan harta-harta atau uang kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekian saya Muhammad Syafiul Jidan dari perwakilan Kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa itu berfoya-foya. Jadi cara menghindari berfoya itu kita sebagai manusia tidak boleh berlaku boros, belajar sesuai kebutuhan, berperilaku selektif dan berencana. Terus kita sebagai manusia jangan lupa untuk selalu bersyukur. Manfaat berfoya-foya yaitu sebagai manusia terhindar dari perilaku boros dan menjadikan kita sebagai orang yang baik. Itu kita bisa menjadikan seorang untuk memahami mana kebutuhan penting yang mana kebutuhan hanya keinginan saja. Bagaimana Quran surat Al-Isra ayat 26 menjelaskan wala tubat wa atidal qurba wal miskina wala tubadir tabdira. Sebagaimana kita harus sebagai manusia tidak boleh berperilaku boros. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.